Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas beberapa koin yang sudah lama kita nggak bahas juga. Lalu kita juga bahas keadaan market crypto sekarang ya, hari ini itu bagaimana. Sebenarnya nggak begitu ada perbedaan ya. Kalau kita lihat dari harga Bitcoin, harga Ethereum, mereka juga relatif sideways. Walaupun kalau kita lihat dari 24 hour percentage ini ya, pergerakannya ini beda nih koin-koin yang di pump ya. Sekarang kita lihat QNT atau Quan ini juga di pump. Sebenarnya Quan ini sudah pernah kita bahas juga nih. Dia adalah salah satu koin yang menurut saya fundamentalnya cukup oke juga, cukup bagus juga. Jadi kalian bisa lihat, cek videonya, mungkin saya nanti linkin di sini untuk Quan sendiri ya. Ya jangan beli sekarang sih kalau menurut saya, tapi nanti kalau koreksi mungkin kalau kalian tertarik ya bisa dibeli gitu ya. Lalu kita bisa lihat ada The Graph ini baru bangun lagi gitu. Jadi beberapa ini baru bangun juga. Kita lihat nih perkembangannya bagaimana. Mungkin kita sekarang lihat dari Fear and Greed Index, tapi sebelum itu mungkin kita lihat nih apakah ada yang turun. Ya yang turun ada seperti Arweave, AXS, Axie Infinity ya, ini beberapa yang sudah naik kencang juga, akhirnya mereka mengalami koreksi sedikit ya. Kita nanti bahas juga tentang Arweave teknikalnya. Nah, coba kita bahas dulu Fear and Greed Index-nya. Untuk Fear and Greed Index itu sekarang kita di 73, jadi sebenarnya kita ya biasalah hampir sama dengan kemarin karena pergerakannya juga sedikit sideways, sebenarnya kan seperti itu ya. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dalam Bitcoin, baru kita bahas altcoin-altcoin lainnya ya. Yang pertama adalah kita bahas Bitcoin. Sebelumnya sebenarnya kalau kalian nonton di video itu kita banyak sekali membahas tentang skenario Bitcoin ini untuk naik ke atas. Ya, kita ada kasih target di 53.000, di 57.000, tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih tau dulu, do your own research, ini disclaimer on juga gitu ya. Jadi ya kembali lagi ini hanya opini saya, ini akan menjadi reference kalian aja gitu ya. Nah, untuk sekarang sebenarnya ini saya akan coba bikin possibility kita bearish atau turun gitu. Kenapa? Karena ya biar kita tetap realistis bahwa memang kita ada potensi untuk turun. Potensinya dari mana? Karena saya lihat di sini ada mungkin ada bisa dibilang seperti rising wedge pattern juga ya. Ini di candle 4 jam, karena kalau di candle 1 jam ini kurang kelihatan. Tapi kalau di candle 4 jam ini kelihatan bahwa ini kita sedang membentuk rising wedge. Apakah bisa terjadi? Sebenarnya bisa aja. Walaupun sebenarnya saya masih condong ke dalam untuk bullish, untuk kita naik dengan target kita tahu di sekitar 53.000, lalu kita taruh juga di sekitar 57.000. Kenapa? Ini kan gapnya cukup besar. Karena di sini kalau menurut saya ini ada minor support dan resistance aja, jadi nggak begitu ada yang kuat. Tapi nanti kita bahas setelah kita breakout deh. Kalau misalnya ternyata kita memang benar-benar ke atas ya. Nah, untuk skenario bearishnya sendiri kita lihat nih, kalau misalnya ternyata kita turun, ya bisa aja kita potensi turun kembali lagi ke base awal kita. Base awal kita tuh di sekitar sini, mungkin kita lihat harga berapa, kisaran harga 46 ribuan ya. Kita lihat sebelumnya kita membentuk base di sini, membentuk base di sini. Walaupun kalau saya bisa lihat di sini, kalau misalnya kalau misalnya kita benar-benar turun lagi gitu ya di sini, mungkin skenario-nya akan terjadi lebih bearish. Kenapa? Kenapa? Jadi mungkin kita bisa koreksi ke dalam 44.000 di sini. Kenapa saya seperti itu? Kenapa melihatnya seperti itu? Karena bisa kita kasih lihat bahwa artinya adalah di atas ini gitu ya, di bagian 50.000, mungkin kita kasih ini ya, kita kasih kotak di sini. Nah, mungkin di bagian sini, berarti di sini selling pressure ini cukup kuat gitu. Di sini resistennya cukup kuat sehingga ya kita harus mengalami koreksi dulu gitu ya. Koreksi dulu, mungkin sedikit dalam, isi bensin dulu, baru kita coba naik lagi ke atas itu. Kalau misalnya kembali lagi kita turun gitu ya. Untuk sekarang sih sebenarnya kita masih positif. Sebenarnya ini pun juga kita lihat nih, Bitcoin sudah di atas 50.000. Jadi kita lihat nih perkembangannya bagaimana. Lalu sebenarnya kalau kita lihat dari sini, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, walaupun kita sebenarnya sudah break 50.000, tapi setiap candle closing kita lihat nih ya, kita belum pernah closing di atas 50.000 nih. Yang kemarin, harga kemarin ini kita closing di sekitar 49.900-an gitu ya. Jadi bukan closing di 50.000. Jadi sebenarnya di candle daily, pada saat kita recovery di sini, kita belum pernah closing di atas 50.000. Nah, kita lihat nih, hari ini, jadi ini sekitar 9 jam lagi, 9,5 jam, mungkin jam 7 pagi besok, apakah kita bisa lihat nih, Bitcoin closing di atas 50.000 juga. Nah, kalau misalnya kita closing di atas, berarti itu tandanya mungkin kita akan cukup positif untuk di minggu itu gitu. Karena kita sudah berhasil closing di 50.000. Ini sama juga di candle weekly seperti ini ya. Jadi ya kita lihatlah apa yang terjadi untuk keadaan Bitcoin besok. Nah, kita coba sekarang bahas beberapa chart dari altcoin. Yang pertama kita bahas Holochain dulu ya, Hot USDT. Hot itu bagaimana? Kalau saya lihat ini hot, sebenarnya kita mungkin di time frame daily aja. Nah, untuk Holochain sendiri, kita lihat di sini patternnya yang saya lihat dari Holochain itu dia biasanya pennant pattern terus nih. Kita lihat dari awal di sebelah sini sebelumnya, mungkin kita kasih logarithmic chart ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pennant pattern, dia naik ke atas gitu ya. Ada pennant pattern lagi, dia naik ke atas lagi gitu. Kayak bentuknya
ya bisa dibilang symmetrical triangle juga gitu. Di sini dia main terus dia naik lagi, pump. Hampir sama juga dengan keadaan sekarang. Sebenarnya kita bisa lihat di sini dia bikin konsolidasi sebentar, naik. Konsolidasi lagi, sekarang naik. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam atau menurut pattern sebelumnya, sebenarnya di sini menurut pattern sebelumnya target kita tuh masih di sekitar 0,014 sen gitu ya untuk yang di Binance, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari candle 4 jam ini, dia seperti membentuk pattern falling wedge juga sih. Tapi kembali lagi sih, ini masih kita harus lihat keadaan Bitcoin-nya. Kita lihat keadaan makronya, karena masih banyak yang korelasinya tuh besar sekali. Jadi kalau kalian lihat, wah Bitcoin-nya ini breakout 50.000 dan bisa closing 50.000, kemungkinan besar mereka semua akan naik juga, kira-kira seperti itu. Nah untuk Holochain sendiri hampir sama, dia breakout dari sini, dari falling wedge pattern. Sebenarnya kita bisa kasih target juga kalau misalnya dia berhasil naik lagi ya. Ini sekitar di 0,13an gitu ya. Mungkin kita kasih garis sekitar di sini 0,13 untuk Holochain. Kalau misalnya ya kembali lagi dia breakout. Coba kita dari volumenya dulu ya. Untuk dari volume volumenya sebenarnya pada saat breakout ini sedikit kurang sebenarnya seperti itu. Jadi bisa aja dia turun kembali ya. Tapi nanti kita lihat nih bagaimana gitu ya untuk perkembangan Holochain. Tapi ya ini untuk target sementara seperti itu untuk Holo. Lalu kita lihat dari di IDR ya, hot IDR hampir sama juga dengan target kita tuh masih sama di sekitar 217-an untuk Holochain pada saat dia breakout dari pattern pennantnya di sini gitu ya. Kita ambil dari sini kira-kira di sekitar 217 sampai ke 213-an lah pokoknya di level ini untuk pattern secara short term. Oke, itu untuk Holo. Kita bahas lagi Zilliqa ya, karena kita sudah lama nggak bahas Zilliqa juga. Zilliqa itu bagaimana? Kalau Zilliqa mungkin kita di time frame 1 hari ya. Zilliqa sebenarnya sedikit lambat sih. Saya bisa bilang Zilliqa ini sedikit lambat pergerakannya. Kita coba lihat ya. Dia dari bawah sini naik ke atas ini sekitar 150%. Sebenarnya nggak begitu cepat juga. Ya average sih. Mungkin lebih ke arah lambat juga sih untuk Zilliqa sendiri ya. Jadi belum recovernya belum sebanyak yang lain gitu. Nah untuk Zilliqa dia baru breakout dari ini kan harusnya bisa dibilang ascending triangle ya. Di sini dia breakout dengan target kita tuh sebenarnya di sini nih. Pada saat dia breakout itu di daerah sekitar 0,14 sen gitu ya. Di sini cukup realistis juga sebenarnya 0,14 sen. Kita lihat sebelumnya kalau misalnya kita kasih garis di sini. Nah, kita lihat nih sebelumnya di sini itu sudah menjadi resisten, menjadi support. Jadi level ini 0,14 ini cukup realistis untuk Zilliqa sendiri dalam waktu short term. Ya mungkin short termnya berarti ya sekitar beberapa hari ke depan ya. Mungkin di minggu depan kalau misalnya Bitcoin hijau ya mungkin kita malah bisa melihat Zilliqa ini bisa tes ke sini 0,15 sen gitu ya. Jadi ada dua level ini untuk kalian yang buat tradingin. Lalu kalau kita lihat dari IDR sendiri hampir sama, dia breakout dari ascending triangle. Ini sudah confirm breakout ya. Jadi kalau sekarang untuk targetnya itu sekitar di 2100-an. Hampir sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada support, di sini ada support, di sini juga ada support, resistance, di sini juga ada resistance gitu ya. Jadi ini adalah level untuk Zilliqa di sekitar 2100 sampai 2300-an. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau TP ini di daerah ini. Nah, kalian lihat nih secara makronya bagaimana nih? Apakah market cukup bullish kalau Bitcoin breakout, Ethereum breakout? Kembali lagi ya. Ethereum kita lihat nih harga sekarang berapa? Coba ya. Ini agak sedikit lama. Coba kita lihat. Ethereum harga sekarang 3.938. Ya kita lihat nih, kalau dua-duanya breakout, kemungkinan besar Zilliqa juga akan ikut. Jadi ya masih ada potensi sekitar berapa? Sekitar 27% lah, 27 sampai 20% sampai 15% lah untuk Zilliqa sendiri. Jadi kalau kalian yang nyangkut ini bisa lepas nih untuk Zilliqa. Lalu kita akan bahas XLM juga, karena udah lama nggak bahas XLM. Bagaimana nih tentang XLM? XLM sebenarnya cukup bagus juga sih, tapi dia lucu karena dia breakoutnya ini dari, kalau saya lihat nih, descending triangle. Harusnya kalau kita tahu descending triangle itu sebenarnya kan pattern bearish ya. Kita pattern ya kembali turun ke bawah gitu ya. Tapi untuk sekarang ya nggak selalu turun ke bawah sebenarnya seperti itu. Karena contohnya kita bisa lihat dari XLM sendiri. Dia kembali melanjutkan kenaikannya seperti itu. Dan ini menemukan support di EMA 50-nya juga. Jadi dia nggak berhasil breakdown dari EMA 20-nya. EMA 50-nya. Jadi ini cukup kuat untuk XLM sendiri gitu ya. Jadi ini masih bisa untuk dia naik lagi. Kalau saya lihat dengan pattern seperti ini, ya target XLM itu di sekitar 0,43 untuk stellar lumens gitu ya. Ini stellar lumens berarti kalau kita lihat dari harga sekarang masih sekitar 10%-an lagi. Gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari untuk SLM IDR hampir sama juga. Kita lihat seperti ini pada saat dia breakout ke atas ya, harusnya kan sebenarnya ini kan breakout ke bawah ya. Kalau kita lihat dari breakout ke bawah ini
dia turun sampai ke support sebelumnya nih di sekitar 3.800 kan. Di sini kita lihat ada konsolidasi sedikit kan. Nah tapi ternyata dia breakoutnya ke atas ya. Memang pattern nggak selalu bisa breakout yang selalu yang kita harapkan, atau misalnya wah ini bakal turun, ternyata kan contohnya seperti ini gitu ya, kita malah breakout ke atas. Jadi kita masih bisa lihat nih, wah kira-kira target itu di sekitar 6.000-an untuk XLM gitu ya. XLM juga sebenarnya ini lama juga, kita bisa lihat nih, kita ukur pada saat dia recovernya berapa lama, masih sekitar 90%, belum sampai 100% gitu ya. Jadi ini XLM salah satu yang ketinggalan untuk Stellar Lumens. Lalu kita bahas ini deh, AR atau Arweave ya. Arweave sebenarnya juga saya sudah pernah bahas di salah satu video, kalian bisa cek. Di sini kita bahas teknikalnya, di mana kita beli dengan target kita. Target sebenarnya kita ada bilang sekitar $200 di akhir tahun. Apakah bisa? Ya sekarang untuk Arweave sendiri sebenarnya dia lagi turun, jadi ini adalah potensi buy untuk kalian yang kemarin mau FOMO ya kan. Saya sudah ada bilang bahwa Arweave ini ya lebih baik kita nunggu pada saat koreksi, dan sekarang dia koreksi ini cukup lumayan besar dari atas ke bawah sekitar 27%-an. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk Arweave mungkin di level $48, $43 ini mungkin bisa beli juga untuk Arweave gitu ya, karena ini masih cukup potensi, fundamentalnya kuat. Kalau kalian tanya kripto fundamentalnya kuat, salah satunya Arweave ya. Jadi ya coba aja untuk Arweave, kalian nonton videonya dulu gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, dan kalian harus do your own research juga. Lalu kita akan membahas The Graph atau GRT. Ini juga salah satu yang sedikit ketinggalan sih kalau menurut saya juga. Jadi ini kita bahas koin-koin yang sedikit ketinggalan sebenarnya ya. Nah untuk grid sendiri atau The Graph gitu ya, GRT, dia baru bisa bilang breakout juga, dia masih bisa menahan juga sih, banyak yang menahan support di MA50-nya. Di sini kita bisa lihat dia nggak berhasil breakdown, jadi ini cukup bagus, good news untuk graph. Dan hari ini dia naik nih, cukup signifikan. Untuk hari ini dia naik sekitar 6,7%, sudah kembali ke $1. Kembali lagi kalian harus lihat nih, all time high-nya The Graph itu tinggi loh, sekitar $2,8. Jadi memang dia cukup terkoreksi cukup dalam juga. Kita bisa ukur dari sini ke bawah sekitar 64%. Jadi masih panjang sekali perjalanannya untuk The Graph. Dengan target kalau misalnya kita lihat seperti ini, ya target kita itu di sekitar Fibonacci 1,618, kita tarik dari swingnya gitu ya. Nah, untuk seperti itu di sekitar $1,26 gitu. Ini untuk The Graph. Ini persis juga kita lihat di dekat supportnya dia sebelumnya di sini, lalu di sini juga ada support. Jadinya ini untuk The Graph secara ya mungkin minggu depan bisa terjadi atau beberapa minggu ke depan gitu ya untuk The Graph GRT. Hampir sama juga di dalam chart IDR untuk The Graph ini ya di level ini nih 18 ribuan, 18.300-an untuk The Graph gitu ya. Kita ambil Fibonacci dari swingnya. Nah itu saja untuk video kita review beberapa koin. Kalian bisa request koin apa aja yang kita mau bahas, nanti mungkin saya bisa lihat lalu kita bahas secara sekilas saja seperti ini gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.